Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suli Sismawati dengan NIM 202200803312 dari kelas MN22D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu reasuransi. Reasuransi adalah praktik di mana perusahaan asuransi primer membagi risiko dengan perusahaan asuransi lain. Ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan underwriting mereka serta mengurangi eksposur terhadap risiko yang besar. Definisi dan tujuan reasuransi. Nah, definisi reasuransi adalah kontrak di mana perusahaan asuransi primer membagi risiko dengan perusahaan asuransi lainnya. Nah, sedangkan tujuan utama reasuransi adalah untuk membagi dan mengurangi risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi primer. Jenis-jenis reasuransi. Yang pertama ada reasuransi proporsional, yaitu perusahaan asuransi primer dan reasuradur berbagi premi dan klaim berdasarkan persentase yang disepakati. Yang kedua ada reasuransi non-proporsional, yaitu reasuradur hanya membagi klaim yang melebihi jumlah tertentu, memberikan perlindungan atas kerugian besar. Yang terakhir ada reasuransi fakultatif, yaitu reasuradur menerima atau menolak setiap resiko individual yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi primer. Mekanisme reasuransi. Yang pertama ada penawaran risiko. Nah, ini perusahaan asuransi primer mengidentifikasi risiko yang ingin ditransfer ke reasuradur. Yang kedua ada negosiasi kontrak, yaitu perusahaan asuransi primer dan reasuradur bernegosiasi syarat dan ketentuan kontrak reasuransi. Yang ketiga pertukaran premi dan klaim, yaitu perusahaan asuransi primer membagi premi reasuransi dan reasuradur membayar klaim yang timbul. Manfaat reasuransi bagi perusahaan asuransi. Yang pertama adalah untuk peningkatan kapasitas. Reasuransi memungkinkan perusahaan asuransi untuk menerima risiko yang lebih besar. Yang kedua ada untuk diversifikasi risiko, yaitu reasuransi membantu perusahaan asuransi mengurangi eksposur terhadap risiko yang besar. Yang ketiga, stabilitas keuangan. Reasuransi meningkatkan kemampuan perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajiban klaim. Yang keempat, akses keahlian. Reasuradur menyediakan keahlian teknis dan sumber daya untuk mengelola risiko yang kompleks. Proses penempatan reasuransi. Yang pertama, identifikasi risiko. Perusahaan asuransi primer menganalisis portofolio mereka dan mengidentifikasi risiko yang membutuhkan perlindungan reasuransi. Yang kedua, pemilihan reasuradur. Perusahaan asuransi primer mengevaluasi dan memilih reasuradur yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, negosiasi kontrak. Perusahaan asuransi primer dan reasuradur bernegosiasi syarat dan ketentuan kontrak reasuransi. Tantangan dan resiko dalam reasuransi. Yang pertama, resiko kredit reasuradur. Nah, resiko bahwa reasuradur tidak dapat memenuhi kewajiban mereka karena masalah keuangan. Yang kedua, ketergantungan yang berlebihan. Nah, ini karena bergantung terlalu banyak pada reasuransi dapat melemahkan kapasitas internal perusahaan asuransi. Yang ketiga, kompleksitas kontrak, yaitu kontrak reasuransi yang rumit dapat menyulitkan pemantauan dan pengelolaan risiko. Pentingnya reasuransi dalam industri asuransi. Nah, reasuransi memainkan peran kunci dalam memperkuat stabilitas dan daya tahan industri asuransi. Dengan membagi risiko dan meningkatkan kapasitas, reasuransi memungkinkan perusahaan asuransi untuk menawarkan pelindungan yang lebih luas dan terjangkau bagi masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai reasuransi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.